Halo teman-teman, kali ini aku pengen coba buat bedah kira-kira kesalahan apa aja yang biasanya teman-teman lakuin ketika mulai freelance. Ini juga kesalahan yang sering aku lakuin ketika mulai freelance 3-4 tahun lalu. Dan aku harap teman-teman jangan sampai melakukan hal yang sama seperti yang aku lakuin dulu ya, supaya proses teman-teman bakal jauh lebih lancar dibandingkan aku dulu. Jadi, kesalahannya apa? Kita mulai dari yang pertama, yang paling basic. Nunggu sempurna baru mulai. Nah, ini biasanya kalau misalnya teman-teman perfeksionis, pengen apa-apa perfect, pengen portfolio jadi dulu, folio bagus dulu, punya website portfolio sendiri, segala macam. Percayalah, kalau misalnya terlalu baik mikir, pengen nunggu sempurna, gak bakal pernah selesai. Gak pernah bakal jadi. Bahkan mungkin at the end, teman-teman gak bakal pernah mulai karir freelance teman-teman di kontrak. Jadi, aku rasa gak perlu nunggu sempurna. Mulai aja dulu. Upload portfolio yang udah ada sekarang. Mau 2, 3, ada 1, lengkapin dulu aja. Nanti, seiring berjalan waktu, ya kita tambahin lagi kalau misalnya udah pernah ngerjain project yang lain. Jadi, jangan nunggu sempurna dulu baru mulai. Karena kenapa? Karena kalau misalnya nunggu sempurna dulu, gak bakal pernah mulai-mulai pasti. Karena gak ada kata sempurna ketika teman-teman berkarir. Pasti ada aja teman-teman mungkin ngelihat desain teman-teman 4 tahun lalu mungkin udah bagus banget, tapi setelah 4 tahun kemudian ngeliat lagi jelek banget ya ternyata desain aku 4 tahun lalu. Jadi jangan pernah nunggu sempurna, karena kalau misal nunggu sempurna gak bakal pernah mulai. Mulai aja dulu. Yang kedua, portfolio berantakan. Semuanya dimasukin dan gak punya service yang spesifik. Maksudnya ini gimana? Tadi katanya disuruh sempurna dulu, tapi kalau misal portfolio berantakan kok malah gak boleh? Ya jelas lah, karena kalau misal portfolio berantakan, ya gimana cara klien pengen impress dengan teman-teman? Jangan semuanya dimasukin. Semuanya dimasukin maksudnya gimana? Maksudnya misal teman-teman spesialis di desain. Nah, tapi teman-teman bisa banyak banget. Ada UX, teman-teman bisa graphic design, teman-teman bisa logo design, teman-teman bisa branding design, dan masih bisa punya service yang lain gitu, seputar desain yang lain. Nah, kenapa jangan semuanya dimasukin? Karena teman-teman nggak punya niche yang spesifik. Sedangkan tujuan kita membangun kontra profile di awal-awal ya supaya kita bisa dapetin job dulu pertama di kontra, kita dapetin testimoni di kontra, dan bikin trust dulu, nama kita udah muncul lah di explore pencarian di kontra. Jadi di awal-awal kita mainnya niche dulu. Misalnya kayak aku udah tahu kayak spesifik aku ya di UI UX design. Pada saat itu aku nawarin spesifiknya di landing page doang, di company profile. Nah itu yang aku tawarin. Tapi seiring berjalan waktu, karena aku udah beberapa kali dapetin project design, ya udah aku akhirnya baru nambahin service mobile gitu. Pernah nambahin service mobile dan bahkan melebar lagi. Jadi bahkan kalau misalnya ada orang yang nawar aku pekerjaan graphic design, walaupun aku nggak ada portfolio, tapi aku udah pernah ngerjain project yang serupa, ya biasanya aku ambil. Karena aku udah pernah beberapa kali di hire di kontra, dan udah punya testimoni, jadi orang yang lihat pun udah tahu kalau misalnya aku nih orangnya kredibel, karena udah beberapa kali di hire sama klien yang hire aku di kontrak. Buat di awal-awal penting banget punya niche yang spesifik. Kalau misalnya teman-teman graphic design, spesifik ilustrasi, ya udah fokus ke graphic design dulu, atau mungkin fokus di ilustrasi. Nanti saya berjalan waktu, kalau misalnya udah makin banyak nih yang hire, teman-teman minimal 1 lah, nanti baru namain service lagi. Mungkin kayak logo design, branding design, atau mungkin service teman-teman yang lain kayak mungkin UI UX atau mungkin knockout platform, silakan aja dimasukin. Tapi buat di awal-awal my niche-nya spesifik dulu, spesifik banget. UI UX design ya UI UX dulu aja, knockout platform dulu aja. Jadi kayak mainnya spesifik UI UX atau mungkin UI UX dan knockout platform. Itu bisa juga, karena dulu di awal-awal aku langsung nawarin Framer sama UI UX, bikin company profile dari Figma sampai akhirnya aku hand off itu dan jadiin desainnya ke Framer. Dan yang terakhir, selalu pakai proposal yang sama ke semua klien. Apalagi sekarang serba AI, kita mungkin cepat banget buat proses nge-apply jobsnya. Kita udah punya template, yaudah kita langsung copy paste template-nya, apply jobsnya. Tanpa kita ganti lagi dan kita baca description detail dari si pekerjaannya. Nah, sekarang klien tuh juga pintar teman-teman. Bisa tahu kita tuh apply-nya pakai AI atau enggak. Jadi, kalau misalnya teman-teman emang kerjanya apply-nya cuma pakai template AI dan nggak pernah dirombak si template itu, ya bakal ketahuan pasti. Klien bakal tahu kalau misalnya teman-teman ya asal nyomot template doang, template message yang bisa teman-teman pakai buat sebar ke 100 jobs yang lain gitu, 200 jobs yang lain, semuanya pakai proposal yang sama. Jadi kalau misalnya apply jobs, buatlah proposalnya yang menarik gitu, proposal yang spesifik untuk pekerjaan itu aja. Misal apply ke jobs A, ya proposal untuk jobs A doang, proposal ke jobs B disesuaikan. Nah kalau misalnya teman-teman pengen pakai proposal yang sama, ya jangan di benar-benar
ketiplek di copy paste, tapi dipakein aja structure-nya. Jadi kayak misal, udah tahu nih structure yang bagusnya apa, ada nama, kenal aku siapa, contoh project yang relevan, kenapa aku cocok buat pekerjaan ini, mention lagi ini hasil yang pernah aku kerjain dan ini impact-nya, terus udah looking forward buat bekerja bareng. Nah, misal kayak gitu contohnya. Jadi kayak kita udah punya structure yang biasa bisa kita pakai untuk apply jobs, tapi message-nya berbeda ke semua tiap kali kita apply jobs A. Jobs A message-nya ini, jobs B message-nya ini, jobs C message-nya ini, tapi strukturnya sama gitu. Jadi bedakan pakai template dan bedakan menggunakan structure. Bakal lebih jauh efisien kalau misalnya teman-teman menggunakan structure. Jadi kayak udah punya struktur cara untuk apply jobs, itu kalimatnya harus ada apa aja. Jadi bedakan ya teman-teman, asal plek ketiplek sama punya structure yang bisa teman-teman pakai untuk digunakan berulang kali ke apply ke pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, itu aja teman-teman. Abis video ini bakal jadi video terakhir, aku bakal ngejelasin kira-kira nextnya kalau misalnya teman-teman emang serius dan pengen memulai, kira-kira apa aja yang harus teman-teman lakuin. Oke, sampai ketemu di next video.